Oke guys, kita akan memulai dari dasar dulu kali ya. Sebenarnya apa sih arti dari strategi pembelajaran? Dengan Kakak Anissa mungkin bisa dijelaskan apa sih maksud dari strategi pembelajaran itu? Ya, jadi strategi pembelajaran itu adalah rencana menyeluruh yang disusun oleh guru. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, di dalam strategi pembelajaran ini ada metode, ada teknik, serta langkah-langkah yang harus disesuaikan kembali dengan karakter peserta didiknya tersebut dan dengan situasi di kelasnya juga. Nah, jadi bisa dapat dikatakan strategi pembelajaran itu adalah panduan yang besar agar kegiatan belajar mengajar di kelas ini berjalan secara efektif dan efisien. Seperti itu, Kakak Dora Ayami. Oke, berarti guru juga itu harus tahu ya perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik strategi pembelajaran tersebut ya. Ya, betul. Apa yang dikatakan oleh Aini tadi. Jadi seorang guru itu dia harus mengetahui apa perbedaan dari pendekatannya, apa strategi, kemudian metode dan tekniknya. Kalau pendekatan itu dia adalah cara pandang yang masih umum, yang masih universal. Kalau strategi itu adalah rencana yang akan disusun, rencananya. Kalau metode dia itu adalah langkah-langkah praktisnya, langkah-langkah sistematisnya seperti dalam ketika dia membuat RPPH, RPPM, by step-nya bagaimana, seperti itu. Dan yang terakhir teknisnya itu adalah, kalau tekniknya ini dia penerapan praktisnya di kelas. Oke, terima kasih Kakak Anissa atas penjelasan dari strategi pembelajaran tersebut. Iya. Nah, kita akan membicarakan tentang teori dasar dari strategi pembelajaran ini. Ada beberapa tokoh penting juga yang bisa Kakak Nabila jelaskan ya dari tokoh-tokoh tersebut dan apa teori-teorinya. Baik, ya Kakak, ini terkait teorinya tuh ada 3. Nah, yang pertama itu yakni Advanced Organizer, yang dimana itu dikemukakan oleh Ausubel, yang menekankan pentingnya mengaitkan pengetahuan dari masa lalu dengan pengetahuan yang baru atau sekarang itu kepada setiap siswa, agar sekiranya yang lama tuh bisa digali kembali untuk diingat sampai kapan-kapan gitu kan. Nah, lalu yang kedua nih ada Discovery Learning, yang dimana itu dikemukakan oleh Brunner. Nah, dari Brunner tersendiri nih menjelaskan bahwa Discovery Learning ini adalah yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep serta pengetahuan melalui eksplorasi. Jadi di sini kita sebagai guru bisa merangsang setiap siswa itu bisa mencari eksplorasi agar mereka bisa menemukan pendapat sendiri, menemukan ide-ide barunya. Nah, lalu yang ketiga nih ada yang dari James, yakni 9 Events of Learning, yang menjelaskan yakni 9 langkah penting. Nah, di mana itu tuh tentang belajar dalam pembelajaran yang seperti agar bagaimana sih pembelajaran itu bisa menarik perhatian setiap peserta didik. Nah, dari menarik perhatian ini kan juga harus memberikan tujuan. Kita belajar mau ngapain sih, ya kan? Siswa pasti kayak, ini bu guru bakal ngejelasin apa. Nah, kita harus memberikan bagaimana sih tujuan dari pembelajaran tersebut. Lalu adanya memberikan umpan balik. Nah, jadi setelah guru dan siswa sudah dalam konteks pembelajaran, diberikanlah umpan balik yang dimana ini peserta didik masuk nggak akan pembelajaran yang sudah dicapai tadi gitu. Apakah tercapai terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Lalu yang terakhir ini adanya menilai hasil belajar ya Kakak ini, seperti ada ulangan harian atau mungkin nanti ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan dimana di situ berarti diketahui nih bahwa peserta didik yang sudah kita ajar itu masuk nggak sih pembelajarannya, masuk tidak apa konsep atau tema yang sudah kita sampaikan gitu.
Oke, baik. Jadi teori ini tuh juga sangat-sangat membantu ya, membantu guru supaya pembelajarannya itu punya arah yang jelas dan sistematis di dalam tujuan pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Kakak Nabila atas penjelasannya. Iya, baik. Memang sebagai guru kita harus bisa memahami terkait teori-teori itu sih kakak ini, agar sekiranya apa yang sudah kita konsepkan itu bisa tersampaikan kepada anak-anak. Kita pakai teori yang mana nih gitu kan, yang masuk ke dalam peserta didik yang sedang nanti kita akan ajarkan gitu. Jadi seperti itu kakak ini. Terima kasih Kakak Nabila Ya, atas terima pemaparannya. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas pendekatan pembelajaran. Nah, katanya ini pendekatan dalam strategi pembelajaran ini tuh ada 2 kutub ya. Kak Madalifa tolong bisa dijelaskan 2 kutub utamanya tuh apa dan bisa dikasihkan contohnya. Oke, baik kakak ini, terima kasih ya. Betul lah ini, 2 pendekatan utama ini, expository ini dan discovery learning. Expository ini berpusat pada guru, contohnya seperti metode ceramah dan demonstrasi. Sedangkan discovery learning ini berpusat pada siswa, di mana mereka aktif mencari, menemukan, dan membangun pengetahuan sendiri. Oke, jadi guru itu harus bisa menyesuaikan ya posisi antara mengajar dan membimbingnya di dalam kelas dan kepada peserta didiknya juga. Terima kasih Kakak Madalifa atas penjelasannya. Ya benar. Ya, karena pembelajaran modern ini menekankan keaktifan siswa, bukan hanya kepasifan mendengarkan. Ya, itu saja ya. Oke, terima kasih Kakak Madalifa atas pemaparannya. Oke, sama-sama Kakak Nuraini. Kita akan memasuki segmen CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Nah, karena kita akan membicarakan cara belajar siswa aktif, menjelaskan secara singkat gimana sih cara belajar siswa aktif itu seperti apa gitu. CBSA itu atau cara belajar siswa aktif itu menekankan keterlibatan intelektual, emosional, dan fisik siswa dalam pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, sementara siswa dituntut aktif berpikir, berdiskusi, dan bereksperimen dan mencari tahu sendiri. Dengan CBSA ini, siswa tidak hanya memahami pelajaran, siswa dapat mengembangkan sikap dan nilainya. Oke, berarti bukan cuman belajar kognitif aja ya, tapi juga siswa ini harus belajar karakter ya. Nih guys, jadi kita akan memasuki pembelajaran strategi pembelajaran yang efektif nih. Kalau kita bicara strategi yang efektif tuh, menurut Kak Salbia itu gimana sih gimana sih pandangannya Kak Salbia menurut strategi yang efektif itu gitu? Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan guru, yaitu yang pertama pembelajaran langsung. Guru memimpin proses belajar dengan penjelasan yang sistematis dan terarah. Dan yang kedua, ada pembelajaran eksplisit, yaitu guru memberi umpan balik. Beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh guru, seperti yang pertama, pembelajaran langsung. Guru memimpin proses belajar dengan jelas, yang sistematis dan terarah. Dan yang kedua itu pembelajaran eksplisit, yaitu guru memberi umpan balik dan menguatkan agar siswa paham secara mendalam. Dan yang ketiga, terakhir ini belajar tuntas, yaitu setiap siswa diberi waktu dan bimbingan sampai benar-benar menguasai materi tersebut. Oke, ini menarik banget ya. Jadi pembelajaran belajar tuntas itu tuh memastikan semua siswa itu berhasil ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
Jadi guru itu harus mempunyai strategi yang efektif ya buat si siswa ini tuh bisa berhasil gitu ya. Oke nih guys, kita udah masuk tahapan terakhir. Nah, terakhir ini kita akan membahas strategi praktis di dalam kelas. Bagaimana sih menurut Kai strategi praktis di dalam kelas yang digunakan oleh guru? Ya, terima kasih Kakak Aini atas waktunya. Ada beberapa strategi di kelas yang biasa diterapkan oleh guru. Yang pertama itu ada metode ceramah ya, di mana metode ini cocok kalau mau menjelaskan banyak hal dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu ada demonstrasi, di mana membantu siswa untuk memahami proses secara langsung. Yang ketiga yaitu ada diskusi. Jadi diskusi di kelas ini melatih berpikir kritis si siswa, terus menghargai pendapat teman juga. Dan yang keempat ada praktek atau drill, di mana melatih keterampilan melalui penggulangan. Dan yang terakhir itu adalah review, di mana untuk meninjau ulang materi supaya pemahaman itu makin kuat. Jadi terakhir itu di review tuh semua siswa kita review kembali biar pemahaman mereka tuh lebih kuat, jadi diulang begitu. Oke, jadi guru itu sebaiknya memilih strategi yang sesuai ya dengan tujuan pembelajaran dan karakter si siswa tersebut. Jadi kalau misalkan emang nggak sesuai sama strategi dan tujuan pembelajarannya itu akan membuat siswa itu jadinya suntuk di dalam kelas dan semacamnya. Ya, betul banget. Karena tidak ada satu strategi yang paling sempurna. Semuanya itu tergantung si guru atau misalkan si konteksnya dalam pembelajarannya. Jadi kita sebagai guru mau seperti apa nih strategi pembelajarannya atau konteksnya, atau misalkan mau metodenya seperti apa. Jadi balik lagi ke gurunya mau pakai metode apa, seperti itu. Oke, terima kasih Kai atas penjelasannya. Ya, sama-sama Kakak ini. Oke guys, Masya Allah banget ya pembahasan kita hari ini. Lengkap banget. Jadi strategi pembelajaran ini tuh ibaratnya peta jalan yang kalau guru tahu arah dan tujuan pembelajarannya pasti berjalan dengan efektif, efisien, dan menyenangkan. Tapi kalau si guru ini nggak tahu peta jalannya, mungkin arah dan tujuannya itu pembelajarannya itu tidak berjalan dengan efektif, tidak efisien, dan tidak menyenangkan. Dan jadinya si murid atau peserta didik ini tuh jadinya suntuk di dalam kelas dan bosan. Mungkin seperti itu. Gimana teman-teman? Setuju. Oke, terima kasih kakak-kakak yang hari ini sudah datang dan menjelaskan strategi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di episode dan di podcast lainnya.